teman-teman, perkenalkan nama saya Anjali Patras. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Utara, yaitu di Politeknik Negeri Manado, dengan jurusan Akuntansi Keuangan semester 6. Jadi maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan, di mana saya akan membahas tentang bagaimana cara menyikapi panik buying di tengah era COVID-19 ini, yang nantinya akan saya kaitkan dengan akuntansi keperlakuan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, akan terlebih dahulu saya jelaskan apa itu akuntansi keperlakuan. Jadi, akuntansi keperlakuan itu adalah efek dari perilaku manusia yang biasa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Begitupun sebaliknya, di mana akuntansi bisa mempengaruhi perilaku manusia maupun usaha atau bisnis. Oke, selanjutnya kita masuk dalam fenomena yang terjadi saat ini. Novel coronavirus atau COVID-19 atau juga dikenal dengan virus corona saat ini tengah menjadi perhatian dunia. Bagaimana tidak, virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia asal kota Wuhan, Cina ini telah menyebar ke berbagai belahan dunia serta sudah banyak memakan korban jiwa. Virus ini juga sudah masuk dan menyebar di Indonesia. Kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret lalu. Hingga saat ini terjadi peningkatan jumlah kasus di mana orang yang dinyatakan terpapar atau terinfeksi virus corona per 25 April mencapai 8.607 jiwa pada 34 provinsi. 720 jiwa diantaranya meninggal dunia, serta angka kesembuhan mencapai 1.042 jiwa. Terjadi kenaikan pesat jumlah kasus positif corona per hari, sehingga membuat pemerintah mengambil kebijakan terhadap masyarakat untuk melakukan isolasi secara mandiri, serta dilarang berpergian keluar rumah jika tidak memiliki urusan yang mendesak, serta melakukan social distancing. Hal tersebut memicu terjadinya panik buying terhadap masyarakat. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, akan terlebih dahulu saya jelaskan apa itu panik buying. Panik buying adalah penimbunan barang secara berlebihan oleh konsumen atau masyarakat ketika ada situasi yang dianggap gawat atau darurat. Seperti yang terjadi saat ini, di mana masker serta hand sanitizer mulai sulit ditemukan ketika Indonesia diumumkan terpapar COVID-19. Jikapun ada, pasti harganya di atas dari harga normal. Hal ini merupakan salah satu contoh dari panik buying di tengah era COVID-19 ini, di mana masyarakat cenderung membeli barang lebih dari yang mereka butuhkan. Jika hal tersebut dilakukan oleh banyak orang, maka akan menimbulkan adanya kelangkaan terhadap barang. Contoh lainnya juga yaitu ketika pemerintah mengambil kebijakan atau memutuskan kebijakan di mana masyarakat harus melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Hal tersebut memicu adanya panik buying terhadap masyarakat, sehingga masyarakat mulai berbondong-bondong untuk berburu sembako yang ada di toko-toko maupun yang ada di swalayan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka selama melakukan isolasi di rumah. Sehingga banyak didapati rak-rak toko yang kosong karena masyarakat yang membeli sembako lebih dari yang mereka butuhkan. Untuk mengatasi hal-hal tersebut atau mengatasi panik buying yang terjadi saat ini, perlulah kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yang dapat dilakukan yaitu membuat pikiran tetap berada di atas tingkat kecemasan dirinya, dalam artian masyarakat harus berupaya mengatasi kecemasan dirinya, serta hanya bertindak dari informasi yang resmi dan juga benar atau akurat. Sedangkan yang kedua yang dapat dilakukan yaitu cerdas dalam berbelanja. Dalam artian saat ini masyarakat perlu menyadari untuk membeli barang yang cukup untuk keluarga serta sesuai dengan kemampuan. Salah satu caranya adalah dengan membuat list daftar belanja. Jadi hal-hal tersebut dapat kita lakukan untuk mencegah serta mengatasi panik buying yang terjadi di era COVID-19 ini. Perilaku panik buying ini dipicu oleh faktor psikologi yang biasanya terjadi karena informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat dikaitkan dengan akuntansi keperilakuan pada materi pembingkaian informasi. Di situ dikatakan pembingkaian informasi adalah efek pada penilaian yang kita buat karena cara penyampaian informasi.
Informasi yang sama jika disampaikan dengan cara yang berbeda akan menimbulkan penilaian yang berbeda juga. Alangkah baiknya bagi seseorang dalam pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh informasi dengan kaitannya akuntansi keberlakuan dalam pemingkaian informasi harus mengelola terlebih dahulu apakah informasi yang didapat telah benar dan akurat kejelasannya. Maka diharapkan informasi yang disajikan pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini idealnya tidak tumpang tindih dan penyampaian informasinya harus jelas adanya, agar supaya masyarakat boleh menerima informasi dengan jelas dan dapat mengatasi terjadinya panic buying di era COVID-19 ini. Jadi, pesan untuk kita semua dalam menerima informasi yang belum kita ketahui dengan baik, alangkah baiknya kita untuk mencari terlebih dahulu kejelasan informasi tersebut, apakah sudah benar dan akurat informasi yang kita terima, agar kita boleh terhindar dari hal-hal yang tidak kita ingini. So guys, sampai di sini dulu video saya. Diucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Dan untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada, untuk selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan lakukan social distancing dimanapun kalian berada, and stay at home. Bye!